atas hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita sekalian dengan taufiknya dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tentang sirah nabawiyah. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas serangkaian peristiwa pada waktu perang Uhud yang kemudian disambung dengan perang Hamra'ul Asad. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih akan menyambung pembahasan seputar masalah silsilah krisis dampak negatif dari apa yang terjadi pada perang Uhud, di mana setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapat musibah pada waktu perang Uhud, ini kemudian sangat berpengaruh pada situasi dan kondisi situasi dan kondisi politik di kawasan Jazirah Arab, sehingga kemudian sebagian dari kabilah-kabilah Arab yang saat itu menilai bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan pada waktu perang Uhud, atau mereka yang menilai bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah mengalami sebuah musibah yang sangat besar, maka keinginan untuk menaklukkan kota suci Madinah juga bermunculan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang saat itu berada di sekitar Madinah. Sehingga kemudian hanya berselang 2 bulan saja atau hanya 1 bulan setelah terjadi peristiwa Uhud, maka terjadi beberapa peristiwa penting yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di antaranya adalah peristiwa Sariyah Abu Salamah atau delegasi Abu Salamah, di mana Banu Asad, salah satu kabilah yang tinggal tidak jauh dari Madinah saat itu, mereka bertekad untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui dari Sariyah Abdullah ibn Unais, tatkala mereka mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musibah besar pada waktu perang Uhud, maka Banu Asad yang tinggal di kawasan Najd, dan demikian juga Banu Hudzail yang tinggal di kawasan Wadi Uranah, di kawasan Arafat, mereka telah berusaha untuk memerangi Rasulullah SAW di Madinah. Dan dari strategi yang diterapkan oleh Rasul SAW, Rasulullah SAW kemudian melakukan penyerangan terhadap mereka sebelum mereka melakukan penyerangan terhadap kota Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Rasulullah SAW beliau mengutus Abu Salamah dengan membawa 150 pasukan untuk memerangi Bani Asad yang telah bertekad untuk memerangi Rasulullah SAW di Madinah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengangkat Abu Salamah ibn Abdul Asad untuk menyerang mereka, dan kemudian sebelum mereka menyerang kota Madinah, mereka terlebih dahulu didatangi oleh pasukan dari Rasulullah SAW ini, sehingga kemudian Abu Salamah radhiyallahu taala anhu berhasil menguasai kampung halaman mereka dan kemudian menggiring
binatang ternak mereka sebagai bentuk ghanimah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan ini terjadi pada bulan Muharram tahun keempat dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah ibn Unais, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan informasi dari uyun atau intelijen yang telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke berbagai macam kawasan di Jazirah Arab, bahwa Khalid ibn Sufyan al-Hudhali yang tinggal di Wadi Uranah, dan Wadi Uranah adalah sebuah lembah yang berdekatan dengan Padang Arafah, yang melintas di Padang Arafah. Rasulullah SAW mendengarkan kabar bahwa Khalid ibn Sufyan telah melakukan konsolidasi dengan kaumnya untuk melakukan penyerangan ke kota Madinah. Sehingga kemudian pada akhirnya Rasulullah SAW mengirim Abdullah ibn Unais untuk melakukan penyerangan kepada Khalid ibn Sufyan. Dan kemudian Rasulullah SAW beliau memberikan misi ini kepada Abdullah ibn Unais dengan misi yang sangat rahasia, sehingga kemudian Abdullah ibn Unais tiba-tiba menghilang dari Madinah selama 18 hari. Beliau tidak membawa pasukan, tetapi kemudian beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang ciri-ciri dari Khalid ibn Sufyan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan sifat yang sangat rinci kepada Abdullah bin Unais, sehingga pada akhirnya Abdullah bin Unais pun pergi ke Bani Hudzail, dan kemudian setelah beliau bertemu secara langsung dengan Khalid ibn Sufyan, maka saat itu beliau langsung membunuh Khalid ibn Sufyan dan membawa kepala Khalid ibn Sufyan ke hadapan Rasulullah SAW. Jadi dipenggal kepalanya langsung dibawa ke Madinah. Dan ini adalah suatu keberanian yang sangat luar biasa. Beliau sendirinya datang ke Arafah, kemudian kembali ke Madinah dengan membawa langsung kepala dari pemimpin kekafiran ini, sehingga dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia ketika melihat kepala Khalid ibn Sufyan dibawa oleh Abdullah ibn Unais. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan hadiah kepada Abdullah ibn Unais sebuah tongkat. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadanya, "Hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah." Ini adalah yang menjadi ciri antara aku dan kamu pada hari kiamat kelak. Sekarang kamu gunakan untuk bersandar ke atasnya, kata Rasulullah, karena sesungguhnya betapa sedikit pada hari kiamat kelak orang yang akan bersandar di tongkatnya pada hari kiamat kelak. Sehingga kemudian ketika Abdullah ibn Unais wafat, maka kemudian tongkat ini pun dikuburkan bersama dengan kain kafannya agar menjadi tanda antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun masih terjadi pada bulan Muharram, 35 bulan dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian setelah itu terjadilah sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan yang disebutkan oleh para ulama sirah dengan istilah Sariyatul Raji' atau delegasi Raji'. Di mana sebabnya? Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasannya ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Bani Adl dan Al-Qarah. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwasannya di kampung halaman mereka terhadap kaum muslimin. Jadi ada sekelompok orang yang telah masuk Islam. Akhirnya kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus sejumlah orang dari para dai sahabat agar mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya beliau alaihi salatu wasallam pun mengutus 10 orang sahabat, dan di dalam riwayat yang lain 6 orang sahabat. Sebagian riwayat yang menyebutkan 7 orang sahabat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Marsad ibn Abi Marsad sebagai pemimpin mereka. Berangkatlah 10 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ke Bani Hudzail sebagaimana permintaan mereka, ya. Namun kemudian tatkala mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Banu Lihyan, saat itu kemudian orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tiba-tiba kemudian mereka berteriak dan meminta tolong kepada Bani Hudzail dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yani mereka melakukan penipuan, mereka menipu, mereka menjebak para sahabat Rasulullah SAW ini. Mereka meminta pertolongan agar mereka menyerang atau menghabisi para sahabat Rasulullah SAW ini. Sehingga kemudian pada akhirnya para sahabat Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Marsad ibn Abi Marsad, dan di dalam riwayat yang lain pemimpin mereka itu adalah Asim, putra daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya kemudian datanglah 100 orang pemanah dari Bani Hudzail mengejar mereka, dan kemudian sebelum mereka datang juga sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kemudian mereka lari ke sebuah tempat, ya, ke sebuah tempat yang bernama Farfad. Itu adalah sebuah dataran tinggi di kawasan tersebut. Namun kemudian pada akhirnya orang-orang kafir ini mereka menemukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka menemukan adanya sisa makanan atau 1 butir biji kurma. Dan dari kelebihan orang Arab Badui zaman dahulu itu mereka bisa mengetahui ini kurma ini berasal dari mana. Apakah berasal dari Madinah, berasal dari Qasim, atau berasal dari mana, mereka tahu. Sehingga begitu kemudian mereka mendapatkan biji kurma itu, mereka katakan bahwa ini adalah kurma Madinah. Sehingga pada akhirnya mereka ditemukan, dan kemudian mereka dikepung di dataran tinggi tersebut, sehingga kemudian mereka tidak bisa untuk turun, apa yang kita namakan saat ini dengan istilah pagar betis. Mereka kemudian terkepung, dan kemudian mereka atau orang-orang kafir ini mengatakan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakumul ahda wal mitsaq, in nazaltum ilaina la naqtulu minkum rajula." Katanya, kami berjanji kepada kalian semua bahwa apabila kalian turun kepada kami, tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang akan kami bunuh. Adapun kemudian Asim yang disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa beliau ini adalah pemimpin para sahabat, kemudian beliau mengatakan, "Ama ana fala anzil fi dimmati kafir." Adapun saya tidak mau diatur, ya, dan diperintah dilindungi oleh orang kafir. Kemudian beliau hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketawakalan. Beliau mengatakan, "Allahumma akhbir anna nabiyyak." Saya memilih bertahan di sini
Beliau katakan, "Ya Allah, kabarkanlah informasi tentang kami kepada nabimu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sehingga kemudian pada akhirnya orang-orang kafir ini pun mengepung sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memerangi mereka, sehingga kemudian terbunuhlah 7 orang dari mereka, yakni 7 dari 10 orang mereka itu terbunuh di kawasan tersebut. Saat itu yang tertinggal hanya Khubayb, ya, hanya Khubayb, Zaid ibnu Dasinnah, dan kemudian ada orang ketiga yang di dalam beberapa referensi tidak disebutkan namanya. Sehingga kemudian yang tersisa dari 3 orang sahabat ini, mereka kembali ditawarkan janji bahwa apabila mereka mau turun dari gunung tersebut, maka mereka akan diperlakukan dengan baik dan tidak akan dibunuh. Sehingga kemudian pada akhirnya mereka turun dari dataran tinggi tersebut, namun tatkala kemudian mereka turun, mereka pun langsung segera diikat oleh tali panah-panah mereka. Sehingga kemudian salah seorang di antara mereka, orang yang ketiga yang tidak disebutkan namanya tadi, akhirnya kemudian beliau mengatakan, ya, hadza awwalul ghadar. Ini katanya pengkhianatan yang pertama. Sehingga kemudian pada akhirnya orang yang ketiga ini dia tidak mau ikut bersama dengan Bani Hudzail. Karena dia terus dipaksa, pada akhirnya dia tidak mau dan kemudian pada akhirnya dibunuh. Yang tersisa berarti adalah tinggal 2, Khubayb dengan Zaid. Dibawalah mereka ke Mekah. Khubayb dan Zaid dibawa ke Mekah dan kemudian dijual sebagai budak. Ya, ternyata memang janji mereka itu mereka tidak akan membunuh, rupanya mereka akan jadikan para sahabat Rasulullah SAW ini adalah sebagai budak bagi penduduk Makkah. Akhirnya kemudian mereka dijual. Adapun Khubayb, maka beliau dibeli oleh anak-anak dari Al-Haris ibn Amir ibn Naufal. Di mana kita ketahui bahwasannya Al-Haris ibn Amir ini telah dibunuh oleh Khubayb pada waktu perang Badar. Maka anak-anak dari Al-Haris ibn Amir ini membeli Khubayb. Maksudnya apa? Agar bisa mereka membayar balas dendam mereka terhadap Khubayb karena telah membunuh bapaknya pada waktu perang Badar. Khubayb kemudian dibawa ke Mekah, dibawa ke rumah mereka sebagai tawanan. Tatkala kemudian anak-anak dari Al-Haris bin Amir bersepakat untuk membunuh Khubayb, saat itu kemudian, dan Khubayb masih ditawan, Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ingin menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau dalam keadaan tertawan dan walaupun hidupnya hanya tinggal menghitung waktu saja. Akhirnya kemudian beliau meminta kepada salah seorang putri dari Al-Haris ibn Amir untuk meminjam silet untuk membersihkan bulu-bulunya yang perlu dibersihkan, ini untuk menjaga fitrahnya. Tetapi kemudian putri daripada Al-Haris ibn Amir ini lupa tidak menjaga anak kecil atau putranya, sehingga kemudian putranya itu langsung menghampiri Khubayb yang tengah memegang silet itu. Dan yang namanya anak kecil dan Khubayb juga adalah bukan tampang seorang teroris atau preman. Beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan anak kecil tentu adalah mencintai orang yang baik.
Sehingga kemudian anak kecil itu pun menghampiri Khubayb, dan kemudian Khubayb pun memangkunya, dan kemudian beliau meletakkannya di atas pangkuan dan paha beliau radhiyallahu taala anhu. Ketika ibunya melihat bahwa Khubayb memegang silet di tangannya, maka ibunya ini dengan begitu cemas karena khawatir anaknya akan dibunuh atau akan disandra. Tetapi kemudian Khubayb, beliau mengatakan, dan ini adalah merupakan dampak dan pengaruh dari tarbiyah Rasulullah SAW bagi para sahabatnya. Dan ini adalah manhaj Islam, di mana Islam dalam kondisi perang seperti apapun kita tidak diperbolehkan untuk menganiaya anak-anak yang tidak ikut andil di dalam memerangi kaum muslimin. Sehingga Khubayb kemudian mengatakan kepada putri dari Al-Harith, "Atakhafina an aqtulah?" Apakah kamu takut saya akan membunuh anak ini? Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi la af'alanna abadan." Demi Allah aku tidak akan pernah membunuhnya. Akhirnya kemudian anak ini dibebaskan. Oleh sebab itu, ya, putri daripada Al-Harith ini, beliau mengatakan sebaik-baik tawanan adalah Khubayb. Dan sungguh aku telah melihatnya makan anggur, makan setangkai anggur ketika beliau dalam keadaan ditawan. Padahal saat itu, kata beliau, di Mekah jangankan ada anggur, kurma pun tidak ada. Dan ini adalah bagian dari karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Khubayb sebelum beliau dieksekusi. Sehingga kemudian pada akhirnya kemudian mereka membawa Khubayb keluar dari tanah haram. Karena orang-orang kafir Quraisy pun menghormati tanah haram yang telah mereka kenal dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Tidak boleh melakukan pembunuhan di kawasan tanah haram. Maka akhirnya kemudian Khubayb pun dibawa ke arah Tan'im. Kita ketahui di Tan'im, di kawasan Masjid Aisyah atau Masjid Umrah, yang saat ini kita kenal adalah bukan kawasan tanah haram yang saat ini kita kenal dengan istilah Adnal Hil, yakni kawasan tanah halal terdekat dari haram. Maka Khubayb kemudian dibawa ke sana untuk kemudian dibunuh. Setelah siap beliau dieksekusi, maka kemudian Khubayb mengatakan, "Da'uni usalli raka'atain." Biarkanlah aku melaksanakan sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Dan beliau adalah merupakan orang yang pertama kali membuat sunnah ini. Dan disunahkan, dan karena ini kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan dan bahkan dianjurkan bagi orang yang dia tahu hendak mengalami kematian untuk melaksanakan sholat, sebagaimana dilakukan oleh Khubayb ini. Akhirnya kemudian Khubayb diizinkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum beliau dieksekusi. Dan kemudian setelah beliau salam dari 2 rakaat tersebut, Khubayb mengatakan, "Laula antarau annama bi jaz' minal maut lazidtu." Andaikan aku tidak khawatir, kalian akan menduga, atau jikalau aku tidak khawatir, kalian akan menduga bahwasannya aku ini adalah takut dari kematian, sungguh akan aku tambah lagi sholatku ini. Tetapi karena aku khawatir kalian akan menduga bahwasannya aku takut mati, maka kemudian aku hanya mencukupkan untuk melaksanakan sholat ini 2 rakaat. Kemudian setelah itu Khubayb mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tabqa minhum ahada." Ya Allah, hitunglah bilangan mereka, bunuhlah mereka semuanya, dan janganlah engkau tinggalkan seorang pun dari mereka. Kemudian setelah itu beliau membaca sebuah syair yang cukup panjang, dan di antara isi syair beliau adalah, Ma in ubali hina
uqtalu musliman ala ayyi syakkin kana fillahi masra'i wa dhaka fi dhatil ilahi wa iyyasha yubarik ala awsali shalu mafza'i. Beliau mengatakan, aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan muslim, dalam keadaan apapun, dibunuh dengan cara apapun, aku tidak peduli. Yang penting aku dibunuh dalam keadaan muslim, dan itu semua aku ikhlaskan semata-mata demi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka setiap cabikan-cabikan dan cincangan-cincangan tubuhku ini akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian setelah itu beliau dieksekusi dan mendapatkan kesyahidan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi yang lain, orang-orang Quraisy kemudian mengutus mengutus sekelompok orang untuk mencari atau untuk mengambil jasad dari Asim. Karena Asim ibn Umar ibn Khattab itu kan telah terbunuh tadi oleh Banu Hudzail tatkala melakukan perlawanan dan tidak mau ditawan. Ketika orang-orang Quraisy mereka mengetahui bahwa Asim ibn Umar ibn Khattab telah terbunuh oleh Bani Hudzail, maka kemudian mereka pun mengirim beberapa orang utusan mereka untuk mencari jenazahnya agar dibawa ke Mekah. Karena mereka merasa tidak puas hanya sekedar mendengarkan bahwa Asim telah terbunuh. Mengingat karena Asim bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini telah membunuh pembesar-pembesar Quraisy pada waktu perang Badar. Namun kemudian tatkala mereka sampai ke tempat yang dituju, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sebuah bayangan yang menaungi dan menghalangi jenazah dari Asim, sehingga kemudian mereka tidak bisa menemukan jenazah Asim dari pencarian orang-orang kafir Quraisy ini. Oleh sebab itu, karena Asim ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika hidupnya beliau pernah bersumpah agar tidak pernah disentuh oleh orang-orang musyrik. Oleh sebab itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala menjaga jasad seorang muslim atau seorang mukmin ketika hidupnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjaganya setelah dia meninggal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adapun orang yang ketiga, yaitu Zaid ibnu Ad-Dasinnah. Zaid ibn Dasinnah radhiyallahu ta'ala anhu ketika dijual di Mekah sebagai budak, maka dibeli oleh Safwan ibn Umayyah. Karena Safwan ibn Umayyah juga punya obsesi yang sama dengan anak-anak dari Al-Haris ibn Amir. Karena mengingat Zaid ibn Dasinnah juga adalah dipandang telah membunuh bapaknya, yaitu Umayyah ibn Khalaf pada waktu perang Uhud. Maka kemudian tatkala beliau pun diseret untuk dibunuh menuju Tan'im, saat itu kemudian berkumpullah beberapa pembesar dari pembesar Quraisy, dan diantaranya adalah Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Saat Zaid ibn Dasinnah akan dibunuh, saat itu kemudian Abu Sufyan beliau berkata, "Unshidukallah ya Zaid." Aku bertanya kepadamu wahai Zaid dengan menyebut nama Allah. Atuhibbu anna Muhammadan indana al-an fi makanika tudrabu unuquh wa anta fi ahlik. Aku bertanya kepadamu wahai Zaid, apakah kamu ingin bertukar tempat dengan Muhammad
sehingga kemudian Muhammad dipenggal kepalanya di tempatmu ini, sedangkan engkau berada di keluargamu. Saat itu kemudian Zaid mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syauqatan tu'dihi wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, kata Zaid, jangankan dia dipenggal kepalanya di tempatku ini, sungguh aku tidak menginginkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini berada di tempatnya, sedangkan beliau terusik dengan sebuah duri kecil, sedangkan aku berada dalam keadaan aman, tentram di tengah-tengah keluargaku. Sehingga kemudian Abu Sufyan saat itu mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashaba Muhammadin Muhammada. Sungguh aku tidak pernah melihat ada manusia yang mencintai seseorang seperti kecintaan para sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Inilah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah rela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersentuh sedikit pun ya oleh satu musibah atau bencana, sedangkan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kemudian saat itu ya Zaid ibn Dasinnah, beliau pun kemudian dieksekusi dan beliau pun kemudian mendapatkan kesyahidan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dari 10 orang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke Roji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya kemudian terbunuh. Dan ini tentu sangat membuat sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambah bahwa hanya berselisih 2 bulan dari peristiwa Uhud. Terlebih pada waktu perang Uhud, para sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal adalah karena mereka keluar untuk berperang. Adapun ini tidak. Mereka diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dibantai, dan ini adalah menjadi pukulan yang sangat berat bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Sehingga kemudian orang-orang munafik mereka mencibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah saat itu dengan mengatakan, ya waiha haula'il maftunin. Katanya, betapa kasihan mereka, orang-orang yang telah tertipu itu. Alladzina hakadu hakada, mereka meninggal dalam keadaan sia-sia seperti itu. Lahum aqamu fi ahlihim, mereka tidak bisa tinggal bersenang-senang di tengah keluarga mereka. Walahum addu risalata sahibihim, dan tidak pula mereka bisa menyampaikan misi yang telah diembankan oleh teman mereka, maksudnya oleh Rasul. Ini mereka tidak bisa menegakkan misi dari Rasulullah. Mereka pun tidak senang hidup tengah-tengah keluarga mereka. Mereka kemudian terbunuh sia-sia, kata orang munafik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul hisam." Dan dari sebagian manusia ada yang kalian kagumi perkataan mereka, karena perkataan orang-orang munafik itu sangat indah. Ya, sangat manis bagaikan madu, bahkan seakan lebih manis daripada madu. May yu'jibuka qawlu fil hayati wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Wa huwa aladul khisam, dan dia itu adalah sungguh pembangkang yang sangat pembangkang. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Padahal apabila mereka berkuasa di muka bumi, maka mereka akan melakukan kerusakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan itu. Wa idza qila lahu taqillah, dan apabila mereka diingatkan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhadathul izzatu bil ism, maka kemudian justru dia merasa bangga dengan dosa yang telah dia lakukan tersebut. Oleh sebab itu,
jikalau kita diberikan nasihat, maka berupayalah untuk bersikap tawadu dan menerima nasihat tersebut. Siapapun yang memberikan nasihat kita itu, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil itsm. Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala suatu ketika beliau dikatakan oleh seorang Yahudi, ada seorang Yahudi yang datang ke istana Harun ar-Rasyid untuk menemui Harun ar-Rasyid, untuk menemui khalifah. Sampai di pintu gerbang istana khalifah, Yahudi ini kemudian ditahan oleh para penjaga dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan karena khalifah pun saat itu belum masuk ke dalam istananya. Tatkala kemudian Yahudi ini merasa kecewa dengan para penjaga istana yang menghalangi dirinya untuk masuk, begitu kemudian Harun ar-Rasyid datang untuk masuk ke pintu gerbang kerajaan atau istananya, saat itu kemudian Yahudi ini langsung mengatakan kepada Harun ar-Rasyid yang sedang ada di atas kendaraannya, itu di atas himar. Yahudi ini mengatakan, "Ya Harun, ittaqillah. Wahai Harun, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Harun saat itu kemudian langsung turun dari himarnya dan kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi. Kemudian ketika dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh para pengawalnya, "Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai Harun?" Mendengarkan nasihat dari seorang Yahudi, kemudian Harun ar-Rasyid beliau mengatakan, "Karena aku takut masuk ke dalam golongan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsm." Dan dari sebagian orang, ya, ada dari kalangan munafik yang apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, justru kesombonganlah, ya, kesombongan bangkit dalam dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian berkenaan dengan para syuhada yang gugur pada peristiwa Ar-Raji', Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya setelah ayat itu, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Dan dari sebagian manusia ada orang-orang yang mengorbankan jiwa raganya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dalam bulan yang sama peristiwa serupa pun terjadi. Bahkan peristiwanya adalah jauh lebih dahsyat daripada peristiwa Ar-Raji', di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh beberapa orang utusan dari Bi'r Ma'unah, dari Bani Salim, ya, dari Ri'al dan Dakwan, yang saat itu dipimpin oleh Abu Bara Amir ibn Malik, yang mendapatkan julukan Mulaibu Asinnah, atau pemain tombak. Ini nampaknya dia adalah dikenal sebagai master tombak. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya ke dalam Islam. Tetapi kemudian Abu Bara Amir ibn Malik, dia tidak menyatakan dirinya masuk Islam di hadapan Rasulullah, namun dia pun tidak menolak ajakan dari Rasulullah SAW tersebut. Tetapi kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lau ba'asta ashabaka ila ahli najdin yad'unahum ila dinik la rajautu ayyujibuhum." Katanya, "Wahai Rasulullah, andaikan engkau mengutus sekelompok orang ke negeri Najd,
Negeri Najd adalah kawasan tengah Jazirah Arab. Ya, jikalau engkau mengutus beberapa dai yang mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada kaumku, maka aku berharap mereka masuk Islam. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, inni akhafu alaihim ahlu Najd. Karena Rasulullah masih sedikit trauma dengan peristiwa yang baru saja menimpa 10 orang sahabat pada waktu perang Raji. Akhirnya kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, aku khawatir penduduk Najd akan mengenai mereka. Saat itu kemudian Abu Bara dia mengatakan, ana jarun lahum. Akulah yang akan memberikan suaka dan perlindungan bagi mereka. Di mana kita ketahui bahwa memberikan suaka politik sudah dikenal dari sejak zaman jahiliyah. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW saat itu mengutus 70 orang sahabat. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq 40, dalam riwayat Imam Bukhari, dan ini adalah pendapat atau riwayat yang sahih, beliau alaihi salatu wasallam kemudian mengutus 70 orang sahabat yang mereka itu adalah pilihan sahabat. Mereka yang dikenal dengan julukan Al-Qurra. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Semua mereka hafal Al-Quran. Dan mereka juga adalah orang-orang yang telah mewakafkan diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada waktu siang hari mereka mencari nafkah, di antaranya adalah mencari kayu bakar dan aktivitas lain untuk berniaga, dan kemudian hasilnya mereka belikan untuk memberikan akomodasi kepada ahlus suffah, yaitu orang-orang fakir yang tinggal di Masjid Nabawi. Sementara malamnya mereka senantiasa tadarus Al-Quran dan melakukan qiyamul lail. Dikirimlah oleh Rasulullah SAW 70 orang dari mereka untuk berdakwah ke Bi'r Ma'unah. Mereka pun kemudian berangkat, dan kemudian tatkala mereka sampai di sebuah tempat, sebuah hunian, ya, sebuah hunian dari Bani Salim, saat itu kemudian mereka mengutus Haram ibn Milhan, saudara dari Ummu Sulaim bintu Milhan, untuk mengirim surat yang telah ditulis oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang pemimpin mereka, yaitu Amir ibn Tufail. Begitu kemudian surat itu sampai kepada Amir ibn Tufail, maka Amir ibn Tufail dia tidak melihat isi surat dari Rasulullah SAW itu. Bahkan Amir ibn Tufail saat itu memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk menusuk Haram ibn Milhan dari belakang atau menombaknya, sehingga kemudian Haram ibn Milhan ditombak dari belakang, dan kemudian begitu tombak mengenainya, kemudian Haram ibn Milhan mengucapkan kata-kata yang sangat indah yang diukir dengan tinta emas dalam sejarah. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allah Maha Besar, demi Rabb Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, sungguh aku telah menang. Walaupun beliau gugur syahid, tetapi sesungguhnya beliau telah mendapatkan kemenangan. Karena yang menjadi target seorang muslim hanyalah ihdal husnayain, hanyalah salah satu di antara dua kemuliaan, yaitu iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bukan hanya itu, Amir ibn Tufail saat itu bukan hanya membunuh Haram ibn Milhan, tetapi kemudian dia langsung memprovokasi kaumnya agar melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Namun sebagian dari kaumnya saat itu adalah tidak memenuhi panggilan dari Amir ibn Tufail, karena Abu Bara telah memberikan suaka kepada mereka. Namun kemudian saat itu dia kemudian melakukan provokasi juga terhadap Bani Salim, sehingga kemudian di sana ada marga Usayyah, Ri'al dan Dakwan.
memenuhi panggilan dari Amir ibn Tufail, sehingga kemudian mereka mengepung 70 orang kaum muslimin. Dan saat itu kemudian seluruh kaum muslimin, seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hafal Al-Qur'an ini, yang dikenal dengan julukan Al-Qura, akhirnya kemudian semuanya terbunuh. Hanya saat itu Ka'ab ibn Zaid ibn Najjar, beliau saat itu selamat. Karena setelah beliau terluka, beliau langsung beliau pura-pura mati. Beliau pura-pura turut menjadi korban di tengah para syuhada itu. Sehingga kemudian beliaulah yang kemudian kembali kepada Rasulullah SAW dan mengkabarkan tentang peristiwa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW yang wafat pada waktu peristiwa Bi'r Ma'unah ini. Dan kemudian Ka'ab bin Zaid bin Najjar, beliau tetap kemudian hidup sampai kemudian pada akhirnya beliau syahid pada waktu perang Khandaq. Ya. Demikian juga yang selamat di antara 70 orang sahabat atau di antara para sahabat tersebut adalah Amr ibn Umayyah, yang saat itu kemudian beliau ini adalah terlambat datang atau menterlambatkan diri dari rombongan, sehingga kemudian beliau ini selamat, dan kemudian beliaulah yang mengkabarkan juga informasi ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang menarik dari Amr ibn Umayyah, bahwa Amr ibn Umayyah tatkala beliau lari dari ancaman Bani Salim, ya, dari Usayyah, Ri'al dan Zakwan menuju Madinah, di tengah perjalanan kemudian saat itu ya Amr ibn Umayyah ini bertemu dengan dua orang pria yang sedang juga beristirahat di balik sebuah gunung batu yang teduh dalam perjalanannya dari Madinah. Akhirnya kemudian ya Amr ibn Umayyah ini tentu dengan kedendamannya terhadap Bani Salim dan dari Bani Kilab yang turut andil juga dalam pertempuran atau dalam pembantaian terhadap kaum muslimin, ini kemudian memandang bahwa ini ada satu kesempatan untuk juga memberikan pembalasan terhadap mereka, karena ini juga dari Bani Kilab. Akhirnya kemudian beliau membunuh dua orang pria dari Bani Kilab ini, dan kemudian datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan, ternyata kedua orang ini baru saja bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diketahui oleh Amr ibn Umayyah, karena memang beliau sedang melakukan perjalanan. Sehingga tatkala kemudian datang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengkabarkan ya kepada Amr ibn Umayyah bahwasannya ya kedua orang pria ini adalah telah terikat perjanjian bersama dengan Rasulullah SAW dan telah diberikan suaka oleh Rasulullah SAW. Dan dari keindahan akhlak Rasulullah SAW, walaupun kaumnya adalah telah melakukan pembantaian terhadap 70 orang sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tetap berusaha untuk membayar diat dua orang pria yang dibunuh oleh Amr ibn Umayyah ini, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan untuk membayar diat dari penduduk Mekah, dari penduduk Madinah, termasuk dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Nadir, juga diminta oleh Rasulullah SAW, karena saat itu mereka telah bersepakat dengan kaum muslimin untuk membayar diat bersama apabila ada salah seorang di antara mereka yang melakukan pembunuhan, yang kemudian pada akhirnya ini juga yang menjadi sebab terjadinya perang Bani Nadir, karena Rasulullah SAW ketika datang ke Bani Nadir untuk meminta diat dari orang-orang Yahudi tersebut, justru Bani Nadir berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW, sebagaimana akan kita ketahui setelah peristiwa ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul dengan dua peristiwa ini. Yani peristiwa atau musibah demi musibah, 3 bulan berturut-turut dari mulai perang Uhud, kemudian
Sariyatul Raji atau peristiwa Raji. Demikian juga Syariah Bi'r Ma'unah, peristiwa sumur Ma'unah yang telah banyak memakan korban dari sahabat-sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut yang kita kenal dengan istilah kunut nazilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan kunut 1 bulan penuh, melaknat Ri'al dan Dakwan serta Usayyah dari Bani Salim yang telah melakukan pembantaian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa-peristiwa penting ini dapat kita simpulkan yang pertama tentang tanggung jawab dakwah, di mana tanggung jawab menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah terbatas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi masing-masing mereka berusaha untuk tetap andil di dalam menegakkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dipahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kapok di dalam mengirim delegasi untuk menyebarkan agama Islam melalui para sahabatnya sampai beliau alaihi salatu wasallam wafat. Walaupun peristiwa Raji Bi'r Ma'unah yang telah mengorbankan banyak sahabat ketika mereka diutus untuk berdakwah, tapi ini tidak pernah menghentikan strategi Rasulullah SAW di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dari sini kemudian kita dapat simpulkan bahwasannya mengutus para du'ah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan metode yang sangat penting di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mukjizat dari mukjizat tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita katakan pengaruh tarbiyah yang sangat kuat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Dan ini adalah sebagaimana tadi saya isyaratkan, terlihat dari sikap dari Khubaib tatkala beliau bisa melakukan balas dendam, tetapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada seluruh sahabatnya untuk tidak menganiayai anak-anak, maka kemudian beliau pun tidak melakukan hal itu, padahal hal itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh Khubaib. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil juga dari peristiwa ini, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak pernah rela untuk mendapatkan informasi bahwa beliau alaihi salatu wasalam mendapatkan suatu sekecil apapun musibah dalam kehidupan beliau alaihi salatu wasalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid, dan dikatakan atau yang sikap juga yang dilakukan oleh Khubaib, bagaimana mereka berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kesimpulan lain yang sangat menarik untuk kita kaji, di mana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali mereka memahami bahwasannya kehidupan mereka, hakikat hidup ini adalah mesti mereka wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu potensi yang mereka miliki kecuali mereka berikan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berusaha untuk terus menggali setiap potensi yang mereka miliki. Saya berikan contoh yang lain. Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum, saya yakin masing-masing kita sekalian tahu siapa beliau.
Yang kita kenal tentang beliau, bahwa beliau siapa? Siapa beliau? Bagaimana kondisi fisiknya? Beliau adalah seorang sahabat yang tunanetra. Beliau sebagai apa profesinya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagai apa? Muadzin. Beliau muadzin subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Abdullah ibn Ummi Maktum juga ternyata pernah menjabat sebagai gubernur Madinah, pemimpin Madinah ketika perang Badar. Artinya ternyata juga beliau memiliki potensi kepemimpinan dalam dirinya, sehingga ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau untuk memimpin Madinah ketika Rasulullah keluar menuju Badar. Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra ini, ikhwan fillah, beliau tidak mau ketinggalan apabila beliau memiliki kesempatan untuk berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunanetra atau tidak bisa melihat telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laisa 'alal a'ma'i haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta untuk tidak ikut berperang. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum, beliau masih melihat ada potensi dalam dirinya untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira dari sekian banyak antum saat ini, kira-kira apa yang menurut antum bisa dilakukan oleh seorang yang tunanetra dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Berperang di zaman dahulu ya. Bukan berperang seperti zaman saat ini dengan senjata-senjata yang canggih. Kira-kira peranan apa yang bisa diambil oleh Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sebagai apa itu? Ya? Pemegang bendera. Ahsantum. Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum datang saat itu kepada komandan Qadisiyah pada waktu perang Qadisiyah, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Sa'ad, inni rajulun a'ma la afir." Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku adalah seorang pria yang tunanetra. Aku tidak bisa melihat dan aku tidak bisa menyerang musuh, tidak bisa juga lari dari musuh. Fadfa'u ilayya rayah, namun berikanlah kepadaku bendera kaum muslimin, amsaku biha, sehingga aku bisa pegang dia. Subhanallah, beliau melihat adanya satu potensi yang bisa beliau berikan untuk Islam, beliau bisa wakafkan untuk Islam, sehingga kemudian beliau memegang bendera kaum muslimin pada waktu perang Qadisiyah, walaupun pada akhirnya beliau pun tercatat sebagai syahidul Qadisiyah. Beliau tercatat sebagai salah seorang syuhada pada waktu perang Qadisiyah. Tetapi beliau berkeyakinan bahwa dengan itu beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu menjadi suri teladan bagi kita sekalian. Bagaimana kita berusaha untuk mewakafkan seluruh hidup kita bagi agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dari kisah-kisah sirah nabawiyah yang senantiasa kita bawakan ini. Dan untuk selengkapnya insya Allah besok sore kita ada pengajian umum tentunya, walaupun kita namakan dengan pengajian keluarga muslim, dengan tema mewakafkan diri jalan Allah Subhanahu wa taala. Besok pada sholat asar insya Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantara kesimpulan yang dapat kita petik juga adalah disyariatkannya untuk melaksanakan qunut pada waktu sholat, khususnya adalah yang kita kenal dengan istilah qunut nazilah. Apabila kaum muslimin ya ditimpa oleh sebuah musibah yang sangat besar, sebagaimana yang terjadi pada waktu
perang Bi'r Ma'unah dan Ar-Raji, maka kita pun disyariatkan saat ini untuk melaksanakan kunut yang dinamakan dengan kunut nazilah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Oh, bukan besok, hari Ahad, afwan. Ya, bukan besok tetapi hari Ahad. Hari Ahad ba'da salat asar. Nah, jazakumullah khair. Baik, pada hari dan dengan ini kita Allah Subhanahu wa taala dan kajian kita ini sampai kita semuanya masih ada beberapa di depan untuk menjawab dan silakan dari yang bertanya. Jika kita bisa bertanya dari pesan singkat dari Bapak Yusuf, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat agar dapat menunaikan sholat yang seakan-akan itulah sholat terakhir kita, sebagaimana sholat terakhir dari Kuwait? Dan apakah benar bahwa setiap kemenangan kaum muslimin dari peperangan karena adanya bantuan dari para malaikat? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, pertanyaan yang sangat bagus berkenaan dengan bagaimana kita sholat khusyuk seakan-akan sholat yang kita lakukan itu adalah sebagai sholat yang terakhir. Pertanyaan ini secara teori memang sangat mudah untuk dijawab, tetapi sangat sulit untuk kita terapkan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau telah memerintahkan kepada kita dengan mengatakan sallu salata muwaddi', salatlah kalian seakan-akan itu adalah merupakan salat orang yang sedang melakukan perpisahan. Artinya sebagai seakan-akan itu adalah merupakan salat yang terakhir dari kehidupan kita. Oleh sebab itu Syekh Abdul Latif Al-Muhaish di Masjid Agung Raja Fahad di Dammam, seringkali apabila kita sholat jamaah, beliau selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf bin tamamis shalah wa sallu salata muwaddi', katanya gitu. Salatlah kalian seakan-akan kalian sholat untuk terakhir kali. Karena tentu apabila seseorang melaksanakan sholat dan dia tahu bahwa kematian ada di hadapannya, maka dia akan melaksanakan sholat sekhusyuk mungkin. Dan sholat dengan melaksanakan sholat muwaddi atau sholat yang terakhir ini adalah tentu dapat kita raih manakala kita melaksanakan sebab-sebab terjadinya khusyuk di dalam sholat kita. Dan di sana ada sejumlah sebab yang dapat membangkitkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Dan di antara tulisan yang paling bagus yang pernah saya baca adalah tulisan dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, yaitu salasa wa salasina sababan lil khusyu'i fis shalah, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 33 sebab cara untuk menggapai kekhusyuan di dalam sholat. Di sana beliau menyebutkan bahwa kekhusyuan bukan hanya pada pentadaburan pada setiap gerakan dan bacaan dalam sholat kita, tetapi juga kekhusyuan dalam sholat kita sangat berkaitan dengan apa-apa yang mesti kita kerjakan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita melaksanakan sholat. Mulai dengan pakaian yang bersih dan rapih, memilih tempat yang tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita, menggunakan wewangian, kemudian berjalan menuju masjid dengan penuh ketenangan, meletakkan sutroh, meluruskan shaf, menyempurnakan wudhu, berdoa ketika kita hendak menuju masjid, ya, dan lain sebagainya. Sholat tidak dalam keadaan lapar atau sholat tidak dalam keadaan menahan
buang air atau buang angin, ini semua adalah berkaitan dengan kekhusyuan dalam sholat itu sendiri. Yang untuk selengkapnya silahkan Anda membaca kitab dari kitab Syekh Shaleh Munajjid tersebut. Kemudian yang kedua, benarkah bahwa semua kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin itu adalah ada campur tangan pertolongan para malaikat? Wallahu ta'ala alam, tidak ada nas yang menyebutkan bahwa semua kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin itu adalah ada campur tangan pertolongan para malaikat. Tetapi yang kita yakini secara pasti bahwa setiap kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wa man nasru illa min indillah." Dan tidaklah kemenangan itu datang kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk membantu pasukan kaum muslimin ataupun tidak, tetapi yang kita yakini bahwasannya seluruh kemenangan kaum muslimin semata-mata adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan hanya sekedar kebetulan sejarah atau karena keahlian kaum muslimin dalam strategi dan taktik di dalam peperangan. Wallahu ta'ala alam. Orang kafir dan liberal menganggap Islam sebagai agama bagian dan arogan. Mereka hal tersebut terindikasikan dari banyaknya perintah Rasulullah untuk memenggal kepala orang kafir ataupun merampas harta benda orang kafir yang diperangi. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, orang-orang liberal demikian juga orang-orang orientalis mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kekejaman dan agama teroris, dan itu terlihat dari banyaknya kegiatan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun apabila kemudian kita membaca biografi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara universal, maka dengan sendirinya dugaan ini akan sirna. Mengingat tujuan utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bukan menumpahkan darah, tetapi adalah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Islam, orang-orang kafir itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah orang kafir yang dinamakan dengan kafir zimmi, atau yang dinamakan dengan ahlu zimmah, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin atau yang tinggal di dalam negara Islam, yang dilindungi dan diberikan suaka oleh negeri kaum muslimin, baik dari juga harta benda mereka, jikalau mereka membayar upeti kepada kaum muslimin sebagai kompensasi dari keamanan dan jaminan yang diberikan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Mereka ini adalah tidak boleh dibunuh dan diperangi. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan muahid. Muahid adalah orang-orang kafir yang berkewarganegaraan negara kafir. Hanya saja negara mereka telah memiliki perjanjian damai, memiliki hubungan bilateral dengan negara Islam untuk tidak saling memerangi. Maka seluruh warga negara dari negara tersebut berarti masuk ke dalam kategori muahid, yang juga mereka tidak boleh untuk diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang telah membunuh seorang muahid, maka dia tidak akan mencium baunya surga.
Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan al-musta'min. Al-musta'min adalah seorang kafir yang berkewarganegaraan negara kafir. Negara mereka dengan negara kaum muslimin tidak memiliki hubungan bilateral. Namun kemudian negara Islam atau negara muslim memberikan suaka secara khusus kepada orang itu, sehingga kemudian dia masuk ke negeri kaum muslimin. Maka orang yang seperti dinamakan dengan musta'min, orang yang mendapatkan suaka politik dari negeri kaum muslimin. Dia pun dilindungi dan tidak boleh dibunuh dan diperangi. Harta dan jiwa raganya juga dijaga. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap kaum muslimin. Dan mereka inilah yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu diketahui bahwasannya tidak semua orang-orang kafir secara umum kemudian diperangi dalam Islam. Di sana ada kafir harbi, di sana ada dhimmi, ada musta'min, ya. Di sana kemudian ada muahid yang hukumnya tentu adalah berbeda. Kemudian berikutnya misi jihad yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga adalah tidak langsung dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa adanya pendahuluan dakwah. Oleh sebab itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau melakukan penyerangan terhadap suatu kaum, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu memberikan 3 tawaran kepada mereka: masuk Islam, menerima risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam, sehingga dengan masuknya Islam mereka menjadi saudara kaum muslimin. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Atau kalau mereka tidak mau untuk masuk Islam, maka mereka diberikan kesempatan untuk membayar jizyah atau upeti kepada kaum muslimin, sehingga kemudian mereka pun hidup dalam keadaan aman dan damai dengan kaum muslimin dengan membayar kompensasi atau membayar upeti atau yang dinamakan dengan jizyah kepada kaum muslimin sebagai kompensasi keamanan yang diberikan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Kemudian berikutnya, apabila tidak mau menerima opsi yang pertama dan kedua, baru diberikan opsi yang ketiga, yaitu berperang dengan kaum muslimin. Oleh sebab itu, tuduhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai teroris, tuduhan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perampok, perampas harta benda orang lain tidak pernah dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy mengetahui betul tentang sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan jihad. Padahal orang-orang kafir Quraisy, mereka itu kan begitu kebingungan untuk memberikan gelar kepada Rasulullah, sehingga mereka bingung. Ini mau kita katakan dukun, katanya bukan juga dukun. Mau dikatakan tukang sihir, mereka katakan tidak cocok juga. Mau dikatakan pendusta, apalagi. Mau dikatakan orang gila, tidak bisa juga dikatakan orang gila. Mereka tidak bisa mencari celah untuk memberikan gelar yang keji kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang teroris, sebagaimana yang diarahkan oleh orang-orang orientalis dan orang-orang liberal saat ini, maka tentulah orang-orang kafir Quraisy adalah orang yang pertama kali melontarkan julukan itu kepada Rasul. Namun tatkala orang-orang kafir Quraisy mengetahui betul tentang sikap adil yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam menegakkan panji-panji jihad, maka kemudian mereka pun tidak bisa
ya tidak bisa memberikan julukan teroris itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ya mereka yang saat ini mengatakan bahwa Islam agama terorisme, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai tokoh teroris, maka sungguh mereka ini sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dari kajian Sirah Rawiyah dan